Oke, kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang buat yang baru bergabung. Selamat datang di pre-class workshop SMC dan Vibo Cuan. Jadi, kata pengantar dulu. Jadi, pre-class ini adalah dalam upaya promosi sebenarnya. Promosi workshop SMC Vibo Cuan kami yang akan kami adakan kembali nanti di bulan April 2025 setelah Lebaran. Dan seperti biasa sih ya workshopnya itu kan nanti eh, online dan onsite atau offline. Online-nya kali ini 3 hari aja. Terus pas offline atau onsite-nya itu sehari dari jam 9 sampai kurang lebih jam 4 ya. Jam 4 eh, sore gitulah. Dan di online-nya selama 3 hari itu kita akan full bahas teorinya, kemudian di 1 hari waktu offline atau onsite-nya kita akan bahas, bukan bahas sih, ya bahas kalau misalnya ada teori yang kurang atau ada pertanyaan, ada PR gitu ya, nantinya juga akan ada PR juga. Terus juga praktek, intinya sih full praktek lah, begitu. Nah, si SMC Vibo Cuan ini kami bawakan alasannya karena ya gini ya, karena di trading secara umum strategi trading itu kalau mau kita bagi dua kan ada yang swing, swingnya itu meskipun sama-sama jangka pendek ya, maksudnya ada yang scalping, ada yang nge-swing lebih santai gitu jangka pendek, dan yang SMC Vibo Cuan ini yang lebih ke yang santai gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada aktivitas lain, misalnya ada kerjaan lain yang nggak yang akhirnya nggak bisa ngawasin market terus-terusan, ini akan cocok gitu. Strategi yang lebih santai, terus sifatnya set and forget gitu akan lebih cocok. Nah, seperti saya pribadi, saya lebih cocok strategi yang santai kayak gitu daripada yang harus tiap saat ngawasin market gitu sih. Ya meskipun saya tiap hari kerjaannya di depan layar monitor gitu ya, cuman kan nggak setiap saat saya itu mantengin market gitu, harus ngapain-ngapain gitu kan. Oke, segitu dulu openingnya. Kemudian apa itu SMC dan Vibo Cuan bagi yang mungkin ada yang belum tahu gitu ya. SMC atau kependekan atau singkatan dari Smart Money Concept. Jadi metode Smart Money Concept ini itu adalah ya metode analisis price action lah ya. Fungsinya itu untuk identifikasi arah pergerakan harga. Jadi nanti di situ kita akan marking atau mapping struktur marketnya. Struktur marketnya kita akan mapping internal, eksternal, yang utama eksternalnya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bias arah harganya itu kemana. Jadi nggak terkecoh dengan volatilitas si eh, volatilitas apa namanya dari pergerakan harga saham itu sendiri. Gitu. Dan kenapa kita akan fokusnya ke struktur eksternal? Karena ya eh, apa ya, ibaratnya yang struktur eksternal ini yang arah yang dibikin atau dibikin oleh si big traders, big money, smart money kayak gitu. Dan sebenarnya gini ya, ini strategi ini awalnya itu kan dari dunia forex yang kita nggak bisa tahu apa namanya ya, bid over segala macam kayak gitu, nggak kayak di saham. Muncullah strategi ini dan setelah kita riset, kami ngeriset terus bisa dipakai di saham juga, maka kami pakai dan bawakan gitu. Dan kemudian si Fibo cuannya itu sendiri itu ya Fibonacci sih, itu strategi yang pakai tools atau alat bantu Fibonacci tools gitulah ya. Tujuan pakai si tools Fibonacci ini untuk dijadikan alat bantu menentukan level entry dan exit. Nah, dengan kita sudah tahu, misalnya maksudnya kita udah pakai metode Smart Money Concept, kita sudah tahu bias arah harganya, struktur eksternalnya, kemudian dikombin dengan si
Vibo Cuan itu akan jadi strategi yang eh, simple digunakan. Kita tahu arah harganya. Oh, ke sana nih. Misalnya trennya lagi naik nih, belinya di area-area berapa, itu akan sangat mudah diidentifikasi eh, dengan si Vibonya. Begitu ceritanya. Itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komen ya. Terus kenapa harus pakai si SMC dan Vibo Cuan padahal strategi yang lainnya banyak. Terus juga kalau cuman identifikasi tren, kita juga bisa pakai misalnya moving average kayak gitu ya. Terus pakai indikator apa lagi? MACD juga bisa, apalagi Bollinger Band juga bisa. Memang iya bisa, tapi dengan menggunakan si eh, Smart Money Concept ini, metode SMC ini, analisa teknikalnya itu akan jadi lebih mudah gitu ya. Sebentar ini kok ada artikel ya. Hmm, jadi lebih mudah gitu analisa teknikalnya. Kenapa lebih mudah? Karena gini, karena dengan metode eh, apa SMC ini kita nggak kita nggak pakai yang pertama itu nggak nggak perlu menggunakan indikator. Jadi modelnya ya cuman price plus volume gitu. Kemudian, oh ya sebentar, ini bisa di-pause kan ya? Oh ya, jadi dengan memakai metode SMC ini, analisa teknikal di market tuh jadi lebih mudah karena kita nggak perlu ribet-ribet, bukan ribet sih sebenarnya. Intinya tuh kita nggak perlu pakai indikator. Nah, kalau pakai indikator itu kan variabelnya tiap orang bisa beda. Terus apa namanya? eh Kapan kita pakai yang periode pendek, kapan yang pakai panjang itu juga kita harus tentukan kenapa kita pakai misalnya periode moving average gitu ya, periodenya kan ada yang pakai macam-macam tuh 10, 20, 50, 200, 100 gitu kan. Nah, dengan pakai metode SMC ini jadi itu semua nggak eh, kita nggak perlu pusingin itu semua karena ya kita cuman perlu lihat price actionnya, kita cuman perlu lihat si harga, terus mapping strukturnya dan seterusnya. Kita udah tahu bias arah harganya kayak gimana. Kemudian yang kedua eh, aturannya itu udah baku, jadi udah apa ya? Baku itu maksudnya kalau misalnya cara cara gambar strukturnya dari apa namanya maksudnya cara menentukan eh, high valid, low valid di struktur eksternalnya, terus kemudian menentukan break structure, menentukan change of character. Ini perubahan kalau udah ada change of character berarti kan bias arah harganya udah berubah. Nah itu udah baku tuh, jadi nggak ada eh, tiap orang itu maksudnya gini, dengan aturan yang baku itu akan memperkecil subjektivitas antar trader, antar si pemakai gitu. Karena gini, kalau misalnya kita pakai moving average misalnya ya, moving average 20 harga udah di bawah moving average 20 misalnya. Itu kan biasanya diasumsikan ada perubahan gitu ya, ada perubahan tren. Tapi ternyata masih di atas garis moving average 200 itu masih jauh di atasnya. Nah, ternyata masih bullish. Nah, eh, dengan pakai metode yang udah baku di SMC ini kita nggak usah repot-repot kayak gitu, nggak pusing kayak gitu karena rulesnya udah baku. Yang ini high valid, yang itu low valid. Kalau breakdown high valid atau low valid berarti kalau strukturnya naik breakout high valid berarti ada break structure lanjut uptrend. Breakdown low validnya ada change of character, ada perubahan tren. Gitu, enak. Terus reward rasionya tinggi dengan strategi yang umumnya yang akan kita bukan umumnya sih, tapi strategi yang paling enak ya yang follow trend ya. Namanya juga di saham kan sementara ini kan kita cuman
eh, cari buy position. Jadi kita akan lebih enak kalau bukan akan lebih enak sih. Cuannya ya kalau jualan di atas harga belinya. Jadi eh, dan kalau trennya naik, strategi follow trennya ya kita cari buy yang murah gitu ya. Terus mappingnya kayak gimana? Cara cari tahunya bias arah harganya setelah kita mapping, terus dengan udah di mapping, kemudian sudah ditandain area belinya di situ receivable rasionya itu tinggi. Tinggi itu maksudnya eh, misalnya risikonya satu, rewardnya itu bisa minimal dua, jadi 1:2 lah minimal. Kemudian umumnya sih bisa lebih dari dua ya, tiga gitu. Nah, yang saya maksud tadi agak balik dikit ke analisa teknikal yang jadi lebih eh, mudah, itu maksudnya gini, misal kasih contoh si IHSG. Nah, di IHSG itu kan ada, bukan ada sih, waktu bulan apa ya, September. Waktu bulan September, oh ini datanya nggak sama nih sama Mi Broker nih, karena IHSG-nya apa namanya, di TradingView eh, nggak nangkep harga pre-open. Oke, sekarang kita buka di sini. Nah, si IHSG waktu bulan bulan apa namanya? Bulan apa sih? September. Bulan September dia breakdown low valid. Jadi kalau kita gambar strukturnya, gambar strukturnya itu dia uptrend. Pakai ini dulu. Gambar struktur eksternalnya dia uptrend. Jadi oke lah dari sini. Nah, dia uptrend ini oke, valid. Oke, sini. Oke lah, sini wis. Ini baru ke oke. Gini lah ya. Strukturnya maksudnya kita mapping struktur itu kita gambar garis zigzagnya ini loh. Jadi analisa marketnya kan akan jauh jadi lebih mudah ya. Nah, misalkan kita baru tahu IHSG di sekitaran September ya, awal sampai pertengahan September itulah. Kita akan dengan mudah lihat, oh ini zigzag. Setelah di mapping, kita akan dengan mudah lihat ini zigzagnya arahnya ke atas. Berarti IHSG masih bullish. Bias arahnya naik, trennya bullish. Gitu. Yang perlu kita tahu adalah, sorry, salah lagi ini. Ini memang harus teliti ya. Ini pullback, pullback, ya, situ. Diambil nggak sih? Sorry, matanya nggak kelihatan. Ini lower low pullbacknya di apa low-nya di 547,263. Ini 508, sorry, 546. Oh ya udah ditembus, berarti benar. Berarti zigzagnya kayak gini nih. Nah, yang perlu kita tandain kemudian adalah level low validnya. Low validnya zigzag yang titiknya ini loh kita tandain. Jadi kesimpulan sementara, selama si IHSG itu enggak turun ke bawah 7546, jadi strukturnya masih naik, bias arahnya masih naik, trennya masih bullish. Tapi ternyata di bulan September di sini 14-an ya, gini. Di tanggal berapa ini?
Di tanggal 30 September, IHSG breakdown 7546. Yang artinya ini ada change of character, low valid di breakdown. Yang artinya low valid di breakdown dan artinya juga ada change of character. Change of character berarti strukturnya udah nggak uptrend lagi, bias arahnya udah nggak naik lagi, gitu. Jadi dengan pakai metode ini, kita dengan mudah lah low validnya udah di breakdown nih, berarti udah nggak uptrend lagi. Jadi kalau misalnya ada naik-naiknya, ya udah nggak usah terlalu berharap ya SG breakout 7.900 lagi kayak gitu maksudnya. Itu karena udah breakdown low valid, udah ada change of character. Kecuali ya emang ternyata breakout high validnya, ya berarti masih mau lanjut naik gitu ya. Dan ternyata kan bener, waktu naik cuman cuman sampai berapa ini hanya di bulan Oktober tuh ya di 7800-an ya 7805,9. Kemudian turun lagi malah bikin break structure, bikin pause dan lanjut downtrend. Itu ceritanya. Gampangnya di situ dengan pakai metode ini jadi kita bisa tandain oh ini udah cocok ya udahlah. Ya udahlah itu maksudnya ya udahlah itu maksudnya adalah berarti strukturnya udah nggak uptrend gitu ya. Ini industrinya udah diambil, berarti ke sini. Low validity breakdown, ada boss. Nah, salah lagi. Kurang bawah titiknya. Nah, gitu seterusnya. Ini nggak ada pullback, ini nggak ada pullback, jadi langsung ke bawah. Nah, dengan metode ini juga, maksudnya dengan kita mapping struktur eksternalnya, kita jadi nggak kegocek dengan zigzag-zigzag atau ombak-ombak kecil di tengah perjalanan si trennya ini gitu maksudnya. Jadi maksudnya ketika kemarin IHSG naik tuh di bulan Januari ya, wah jangan-jangan ini udah uptrend padahal belum. Dan waktu di sini, waktu di Januari itu high validnya kan masih di 7530. Jadi selama belum naik ke atas 7530 ya dia belum belum apa namanya? Bikin change of character, strukturnya masih downtrend. Ceritanya gitu. Jadi akan lebih enak, lebih gampang lihat lihat sih marketnya arahnya kemana, kita harus ngapain ya. Next. Kemudian di metode SMC Fibo-Cuan ini kita nantinya akan menggunakan cuman dua pola sebagai setup, yaitu dominant break dan CB1. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngapalin misalnya pola candle yang buahnya, pola candle kan emang buahnya gitu ya, ada yang engulfing, terus piercing, terus apalagi lah dan lain-lain gitu. Yang digunakan di sini nanti cuman akan gimana sih? Yang akan digunakan nanti itu cuman dua pola, si CB1 dan dominant break. Jadi akan jauh mempersimpel strateginya dan eh, nggak ribet. Kemudian multiple entry dan exit. Maksudnya multiple entry dan exit itu setelah kita mapping kayak yang tadi dicontohin, tadi contohnya kebetulan di IHSG ya. Setelah kita mapping, kemudian misal kita tarik si Fibo-nya, entarlah ada contohnya di bawah. Setelah kita tarik si Fibo-nya, selama selama strukturnya itu belum berubah, si Vibonya itu masih level-level di Vibonya itu loh maksudnya itu masih bisa dipakai. Jadi area-area belinya itu masih bisa dipakai. Itu ceritanya. Jadi nggak usah ribet-ribet eh, harus mapping setiap saat gitu ya. Tapi ada konsekuensinya loh di balik strategi yang ujungnya nanti digunakannya itu kita bisa simple banget, bisa gampang, bisa sangat mempermudah analisa market. Konsekuensinya itu ya karena strategi ini detail kayak tadi itu ya, titik-titiknya itu harus pas gitu kan. Kan itu jadi cukup detail ya. Jadi butuh ketelitian untuk itu.
dan belajarnya harus serius. Kalau nggak serius ya susah. Belajar apapun sih harus serius sih sebenarnya ya. Itulah. Oke, sekarang kita akan masuk ke prakteknya sekarang. Sebenarnya yang nanti setelah kita pelajari semua semua apa namanya teorinya di strategi SMC Vibo Cuan itu, ujung-ujungnya yang kita lakukan hanya ada tiga ini nih. Kita mapping struktur, kita cari POI, point of interest, atau area-area di mana harga itu memungkinkan untuk eh, berbalik, merespon gitu ya. Yang bisa yang bisa dijadikan untuk taruh order area high probability untuk taruh order. Kemudian yang ketiga, ya cari setupnya. Strukturnya kita cari yang bukan cari, tapi kita mapping struktur eksternalnya. Kemudian area POI-nya itu ya kita cari area yang di mana high probability kita bisa bisa taruh order gitulah ya, area demand. Terus kalau misalnya di forex yang dua area ya mapping area supply-nya juga, di saham juga mapping area supply untuk siap-siap jualannya. Kemudian setupnya dominant break dan CB1, cuma dua. Enak. Nah, prakteknya kalau misalnya kita lihat satu chart saham kayak gini, kosongan, kosongan kayak gini, kira-kira ada yang udah dapet ide mau ngapain atau kalau misalnya mau bikin strategi beli, belinya di mana, jualnya di mana? Ada nggak? Ya, ya udah. Nah, dari yang tiga ini, berarti yang langkah pertama kita lakukan adalah kita akan bikin atau mapping si strukturnya. Kita mapping strukturnya, kita akan gambar zigzagnya, struktur eksternalnya, yang hasil akhirnya jadi kayak gini. Kalau prakteknya, oke, kita sekarang ganti ke trading view aja lah ya, biar enak. Atau di Akra ya? Akra, terus replay, kita potong sampai sini tadi ya. Nah, di strukturnya, yang perlu Bapak Ibu lakukan sebenarnya ya cuman cari eh, apa namanya, misalnya cari bos terakhir gitu ya. Tapi karena saya mau mau gambar zigzag struktur eksternalnya, jadi maksudnya eh, mau mapping dari agak ke belakang, jadi saya gambar juga dari yang agak ke belakang, tandain juga maksudnya, itu sih. Nah, oke. eh Dia bikin break structure waktu naik itu terakhir di sini nih. Bikin break structure. Berarti kan kalau kita gambar di bawah, bos, oke. Ini bos aja. Oh enggak, di sweep. Berarti dari sini langsung ke atas ini. Terus di sini dia udah ambil inducement, low validnya di sini. Terus oke, ke sana dan langsung turun. Ya, turun. Kemudian dia turun, bikin nembus low valid di sini, bikin chop, change of character, yang berarti bias arah harganya udah nggak naik lagi karena udah ada perubahan struktur dari yang tadinya naik jadi turun. Strukturnya cenderung turun. Kalau udah ada cok minimal sih nggak naik lagi ya. Entah itu bikin sideways atau malah cenderung biasanya sih ya rata-rata malah berubah jadi downtrend gitu. Terus dia naik, ambil inducement, turun lagi. Nah, sampai di yang paling ujung kanan ini nih, ini dan ini saya hapus dulu. Sampai sini, si ini Akra tanggal berapa? Januari tanggal 8. Oke. Harga lagi. Akra tutup di 1170, menguat, menguat 6,36%. Oke. Dan struktur eksternalnya turun. Nah, pertama yang kita udah tahu adalah strukturnya itu turun, bias arahnya berarti turun. Otomatis kita nggak bisa eh, cari posisi atau open posisi atau cari strategi yang follow trend ya. Follow trendnya kan turun kan. Ya kita sementara ini masih nggak bisa short sell gitu. Kemudian yang kedua kita cari POI-nya. Kita cari POI ya.
POI maksudnya area-area eh, high probability untuk harga ketika nyampe area itu bereaksi gitu ya. Misalnya kita cari area-area supply-nya, terus kita tandain nih, kita tandain aja, dikotakin gini ya. Kita cari favorit saya sih yang saya cari pertama ya order blocknya aja. Kita tandain order blocknya di sini dan di atas itu ketemulah situ. Kemudian karena si POA-nya udah ditandanya, karena strukturnya ini downtrend, maka waktu si Akra ini naik, saya akan cek apakah dia bikin setup dan udah ambil inducement. Karena kalau udah ambil inducement berarti retracement dimulai dan ada peluang naiknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan level inducementnya gitu. Dan ternyata masuk ke poin yang ketiga sekarang, cari eh, apa setup. Ternyata di sini dia bikin setup CB1, inducement udah ada, dia bikin setup CB1. Sekarang ya udah, kita tandain aja, kita tarik si Fibonya. Kita tarik Fibonya, terus di eh, apa namanya? Ya ditarik Fibonya. Dengan kita udah narik si Fibonya dari setup si CB1 ini, area-area belinya udah ketahuan dan kita juga udah langsung bisa tahu taruh order belinya itu di berapa aja. Ya, favorit saya sih taruh ordernya di area pre-entry dan di level pre-entry dan level entry-nya sih. Stop loss-nya ya di bawah level base yang bawah gitu. Target pertama di mana? Karena ini eh, counter trend, bias arahnya kan turun nih ya. Struktur eksternalnya turun. Jadi target pertama saya incernya target TP1-nya dulu aja. Dan alasan kedua kenapa incernya target TP1 selain bias arahnya turun, alasan kedua target TP2-nya itu berada di atas area supply yang pertama. Itu. Jadi strategi yang bisa dibikin setelah kita mapping ini adalah bikin taruh order beli di 1100 misalnya. Persis setelah harga penutupan di tanggal 8 Januari itu kita udah bisa taruh order belinya tuh di harga berapa? 1100 itu ya. Terus stop loss-nya ya berarti di bawah base-nya kan 1030 berarti 1025. Sebenarnya closing-nya ya, stop loss-nya tuh lebih me, lebih lihat ke closing-nya. Dan targetnya kita ambil target TP1 dulu di 12,55. Rasionya segini aja udah 1:2. Apalagi kalau kita dapat juga di harga eh, di level entry-nya gitu. Udah gitu. Sesimpel itu strategi ini. Sesimpel itu penerapannya. Cuman kita memang harus pelajarin dengan serius supaya bisa mapping dengan teliti dan benar. Dan itulah kenapa kemarin kalau Bapak Ibu udah jadi nasabah dan ada di room Telegram nasabah JUC eh, Sekuritas Cabang dan Mogot itu ada rekomendasi akrab beli di 1100, stop lossnya di bawah 1030 dan targetnya 12,55 begitu. Hmm. Dan nah, disamperinnya sih di bulan Februari ya. Jadi emang setelah bikin setup, setelah nemu setup maksudnya, terus taruh order, taruh strateginya, itu memang nggak ada jaminan eh, besok langsung disamperin gitu sih. Karena ini strategi yang santai, cocok sekali buat Bapak Ibu yang ada kesibukan lainnya gitu ya, nggak bisa full awasin market. Maka langsung aja pasang pakai fitur smart order gitu ya. Pakai LIT sell misal LIT sell lagi. Pakai buy-nya bisa pakai GTC order, kalau pakai CUC ya pakai GTC order, terus stop loss-nya bisa pakai LIT, targetnya juga bisa pakai LIT juga. Nah, di sini dia naik nyamperin target TP1 sampai ke extend-nya dan nyentuh area supply yang tadi udah di mapping, ada rejection, lanjut turun gitu.
Enak. Itu gimana guys? Ada pertanyaan kah? Kalau misalnya ada yang merasa asing dengan istilah bos kayak cok, change of character, inducement, terus struktur eksternal internal, sementara ditelan dulu aja. Nggak apa-apa ya, emang kayak gitu. Kalau saya jelasin hari ini semuanya nggak, ya nggak cukup 1 jam. Orang workshopnya aja jelasin teori 3 hari bisa jadi kurang. Itu ya. Contoh contoh lain lah. Kita bahas saham berikutnya si Pegas. Oke, si Pegas. Oh, gini, saya keinget satu saham yang ternyata cukup cepat dia ambil entry dan nyampe target, yaitu MSIN. Oke, MSIN ini eh, kalau kita mapping strukturnya, anggap aja ini downtrend gitulah ya, karena dari atas ya oke lah kita mapping. Kita mapping, ternyata saya belum mapping ya di sini. Ini outside bar, air low. Ya, nggak utuh sih strukturnya. Oke, nggak apa-apa. Poinnya adalah di sini itu ada setup. Ah, oke, ada pertanyaan. Time frame-nya daily ya untuk menentukan zigzag berdasarkan apa? Oke, time frame-nya di saham pakai daily aja nggak apa-apa, cukup. Kenapa? Ya, karena kalau weekly nunggunya jadi lebih lama. Daily aja udah cukup. Umumnya sih kalau di saham kan time frame terkecilnya ya daily sih ya. Kenapa daily? Karena kalau di intraday nggak semua saham eh, candle-candle yang di time frame intraday-nya itu enak dilihat, enak dianalisa. Contohnya ini MSIN di time frame daily aja ini susah dianalisa di beberapa waktu yang lalu ya. Itu apalagi kalau sepi. Terus penentuan zigzagnya berdasarkan apa? Penentuan zigzagnya itu berdasarkan high dan low valid. Dan penentuan high dan low validnya itu yang nggak cukup waktunya kalau saya jelasin di sini. Di pre-kelas yang kemarin itu saya udah jelasin sekilas tentang struktur market, tapi mungkin agak kurang enak saya jelasinnya karena lagi flu. Ya bisa ditonton di YouTube sih, YouTube Cuan Community gitu. Jadi berdasarkan high dan low valid kita balik sebentar ke Akra ya. Berdasarkan high dan low validnya, ditandain low validnya ini high valid di breakout apa namanya? High value di breakout berarti ada boss, ada break structure. Ketika ada boss berarti yang bawah ini low valid. Begitu terus, terus harga turun ambil inducement berarti high-nya jadi high valid dan ini ada boss berarti low-nya yang di bawah low valid. Gitu terus high dan low validnya ditandain, terus dibikin zigzagnya. Kalau sudah ketemu zigzagnya, ya udah gampang lihatnya, akan sangat gampang. Apakah dari chart yang sudah ada kita bisa buat prediksi kira-kira hari ini estimasi akan naik atau turun? Kalau hari ini akan naik atau gini sih, struktur apa namanya? Strategi ini kan lebih santai gitu ya. Kalau hari ini akan naik atau turun itu kan lebih ke yang scalping. Sebenarnya kita bisa kecilin time frame, terus kita bisa gambar tuh di situ strukturnya kayak gimana. Nah, selama strukturnya belum berubah di time frame yang lebih kecil, ya peluang untuk lanjut ke atasnya itu masih lebih besar gitu loh maksudnya. Paham ya? Misalnya kayak Akra nih, kayak kemarin eh, Akra waktu sebelum turun tanggal 13 Maret tuh ya, di di time frame anggaplah 15 menit, jangan 1 jam yang kemarin saya udah lihat tuh 1 jam. Di time frame 1 jam ini ada setup, kemudian ntar ya, gambar ininya ganggu. Jadi visibility-nya saya taruh di sini aja, biar di sini nggak kelihatan. Oke. Nah, di sini di time frame daily ternyata dia ada struktur baru yang di breakout.
di breakout lagi dibentuk. Oh, struktur baru sih, sorry. Maksud saya ini ada valid yang dibentuk karena anggap aja ini dia bikin bos, dia bikin bos, berarti strukturnya itu dari sini eh, ya ke sini, terus turun, terus ke sini, ya ke sini, terus dia kan turun ya, ambil pullback, pullback terakhir, ambil indusinya. Nah, sebenarnya di sini ketika dia turun ambil inducement di sini nih, di apa inducement yang ini. Kalau misalnya istilahnya masih bingung nggak apa-apa lah ya, telan dulu aja lah ya. Soalnya kalau saya jelasin sekarang semuanya ya eh, nggak nutut waktunya. Mm, 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 mm. Ah, bos itu dapat dari mana? Bos itu ketika high atau low validnya di breakout. Kalau ini strukturnya naik ya berarti high valid di breakout. Ini high validnya di breakout dia berarti ada break structure. Ada break structure berarti tanda untuk nerusin tren. Nah, ketika sudah ada zigzag kayak gini, ada zigzag begini nih, ada zigzag naik kayak gini, higher low gini. Ini ini kita tandain di sini ini low validnya dan ini high validnya. Oke ya. Terus di sini pullback terakhir sebagai inducement. Nah, selama pullback terakhir sebagai inducement ini nggak ditembus, maka si Akra ini intraday ya, si Akra akan lebih besar peluangnya untuk naik. Tapi ternyata dia turun ambil inducement nih, inducementnya di 1195. Dia turun nembus ke bawah 1195. Ya, berarti retracement dimulai yang artinya ada peluang atau ada kemungkinan Akra turun lebih dalam dibandingkan 1195. Kapan turunnya? Nggak tahu kapan turunnya. Bisa bisa jadi setelah nembus 1195 langsung turun pelurut ke bawah gitu ya, atau naik dulu kayak gini terus turun lebih dalam. Nah, gitu. Kalau kapan turunnya, turun lebih dalamnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas setelah dia nembus ke bawah apa ini namanya level inducement, maka retracement dimulai dan ada peluang atau ada kemungkinan turun lebih dalam. Yang perlu kita cari tahu ketika sudah ada eh, apa retracement adalah ya kan ini strukturnya masih naik tuh ya. Kita bisa bikin strategi FTT atau follow the trend. Caranya kita cari POI-nya, cari area-area demand di bawah di mana. Misalnya kalau di sini ya, ini ngeruel nih bisa dianggap area demand begitu. Jadi kalau misalnya pengen ngantri beli ya di sekitar area 1100-an itu ya, 1120-an sampai sampai bawah sini. Stop loss-nya kalau close di bawah 1075 begitu. Sebentar, bentar guys. Saya pause dulu ya. Nggak jadi deh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau lebih mau lebih apa cepat lagi, ini kan di hourly ya, ya tinggal kecilin time frame-nya aja. Konsekuensinya bisa jadi eh, chartnya atau candlenya susah dianalisa gitu. Jadi kurang lebih gitu. Kalau mau lebih cepat lagi ya kecilin lagi aja time frame-nya. Gitu sih. Ini strateginya nge-swing, tapi bisa dipakai scalping dengan cara ngecilin time frame. Ya, scalping dengan cara itu akan lebih enak di aset yang volatility-nya tinggi, misalnya forex, gold. Kalau di saham agak susah karena saham kan ada pertama ada jam open close-nya. Terus jadi nggak 24 jam gitu maksudnya ya. Jadi candle yang di time frame di bawah atau lebih kecil dari daily itu banyak yang susah dibaca gitu maksudnya. Tadi saya mau bahas si MSIN ya, malah lupa. eh oke lanjut si MSIN. Nah si MSIN ini
Di struktur internalnya, jadi kalau misalnya ketemu saham yang, aduh ini kok strukturnya susah digambar ya eksternalnya, tipsnya ya gambar internalnya dulu aja. Karena di saham sebenarnya sih pakai struktur struktur internal juga udah bisa lah gitu. Maksudnya bukan bisa nggak bisa, tapi udah cukup lah karena kan eh, time frame-nya daily juga ya. Jadi biar nunggunya nggak terlalu lama. Ya ada konsekuensinya juga. Internal apa namanya kalah pamor dengan yang eksternal gitulah ya istilahnya. Kalau kita gambar struktur eksternal sorry internalnya dari atas ini dari yang paling atas ya ini akan kayak gini. Terus ini ke sini. Terus karena ini zigzagnya nggak bikin low baru, berarti lanjut ke bawah sini, terus ke sini. Ini outside bar, terus dia bikin outside bar lagi ke situ, lower high, lower low. Oke, berarti ke sini, sini lower high, lower low, inside bar. Ini outside bar apa higher low ya? Oh, higher low. Oke, berarti ke sini. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ada yang merhatiin digambar per candle satu per satu ya. Iya, kalau struktur internal kita akan eh, mapping dan perhatikan tiap candlenya. Ya, dengan rules yang kemarin udah dijelasin sih. Dengan rules yang udah dijelasin, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kalau misalnya ada inside bar ya berarti dia nggak bikin pullback. Terus ke sini, terus dia ke sini, sini ya. Ya, ini zigzagnya di dalam. Nah, zigzag yang di dalam zigzag yang kayak gini ini nih kan habis naik terus turun terus naik lagi terus inside bar lower high lower low. Nah ini nggak usah di mapping yang kayak gini kan ini kan sideways jadi kita bisa langsung meminimalisir si sideways itu enaknya dengan mapping si strukturnya terus ini naik oke gini lah anggap aja sampai sini dulu kemudian setelah kita tahu zigzag yang kayak gini dia ini kan internal ya kalau internal berarti pucuk kan turun nih internal. Eh, Bahasa umumnya tuh lower high terakhir itu ya jadi inducementnya. Nah ini inducementnya udah diambil nih sekaligus dia bikin setup si B1. Jadi kita bisa tarik tuh Fibonya di sini. Nah ini dia tarik Fibonya keluar angka buat taruh order. Nah keluar angka buat taruh order. Jadi sejak tanggal 27 Februari tanggal 28 pagi atau 27 sore atau malam gitu, kita udah bisa langsung pasang si order. Pasang ordernya di mana ya? Di level pre-entry dan entry itu. Boleh pasang dua-duanya nggak? Boleh, karena sebenarnya juga area belinya tuh dari level pullback ini. Bahkan di level pullback pun boleh dibeli gitu. Jadi dibagi tiga gitu boleh, bagi dua gitu boleh. Cuman mau pasang satu di yang paling bawah level entry juga nggak masalah. Kalau favorit saya yang pre-entry dan entry. Kenapa di situ ya? Karena misalnya nih kita cuma dapat di level pre-entry dengan stop loss di bawah level base yang bawah, kemudian target TP1 itu paling enggak risk reward rasionya 1:2. Apalagi kalau dapat di level entry itu risk reward rasionya akan sangat gede. Misalnya kita taruh ordernya di yang entry level entry berarti 580 kan. Terus stop lossnya di sini. Berapa itu? Ya situlah Yus ya. Kurang atas dikit deh kayaknya. Ya gitu. Targetnya TP1 dulu lah. Gitu ya. Reward rasionya 1:5 loh. Jadi reward rasionya tuh gede banget.
tarik Fibonya waktu pertama kali bikin break structure atau chalk, iya ini struktur internal ya, itu iya. Dan apa namanya kalau cara detail tariknya saya nggak jelasin hari ini, apa waktunya juga nggak cukup gitu ya. Nanti di workshop dijelasin semuanya sih. Nah, kemudian eh kalau kita pasang apa sih tadi ya? Oh ya, pasang ordernya di level entry ya di 580, stop loss di bawah 530. Target TP1 dulu aja misalnya di TP1 di 885. Dan jangan lupa lihat juga sih di sebelah kiri itu di sekitaran target TP1 ada area-area supply nggak yang kira-kira signifikan gitu ya. Kalau di sini sih sepertinya udah dites, udah pada dites sih. Oke lah, anggap aja kita nargetin TP1 dulu gitu ya. Kemudian harga gerak nggak disamperin sih. Cuman kalau ya ini konsekuensinya. Konsekuensinya kalau misalnya kita cuman taruh order di level entry ya, kalau turunnya cuman nyampe pre-entry nggak dapet. Tapi kalau kita taruh ordernya di sini eh, di berapa? 640. Ini struktur lagi. Risk reward rasionya masih 1:2 dan dapat barang langsung TP ternyata. Nih kan, dapat barang langsung TP. Enak. Cuman ya nggak semuanya bisa bisa cepat kayak gini kejadiannya. Maksudnya cepat eh, dapat barang langsung TP gitu. Terus ternyata level entry-nya nantinya juga disamperin. Kapan nyamperinnya? Nah, nah, belum. Nah, ini dia. Di kapan nih? 11 Maret. 11 Maret tuh hari apa ya? Minggu ini kan berarti. Hari Selasa. Hari Selasa kemarin tuh disamperin loh level entry-nya. Selama dia nggak turun, eh, lebih prefer close-nya sih sebenarnya. Di bawah level base yang bawah. Ya, strategi ini masih jalan. Tarikan Fibo ini atau mapping dari si Fibo ini masih bisa dipakai. Mapping area entry dan exit-nya. Itu masih bisa dipakai. Kemudian sini. Nah, itulah kenapa kemarin waktu tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa? 13 seingat saya. Ada strategi beli MSIN karena di tanggal 12-nya itu udah tutup di 660 ya. Terus level pre-entry-nya kan 640 jadi belum terlalu jauh lah dari level pre-entry kan. Jadi strategi waktu itu belinya di 640 terus stop loss-nya di bawah 530. Lebih tepatnya sih strateginya ngantri dua sih. Siapa tahu dikasih lagi di 580. Stop loss-nya di bawah 530 dan target TP1 885. Ternyata tanggal 13-nya langsung disamperin dan lanjut naik. Alhamdulillah. Dan hari Jumatnya langsung lunas target TP1, bahkan nyampe ke extend TP1. Dan ini juga kalau closing-nya kayak gini sih eh, probabilitasnya masih cukup gede untuk lanjut ke target TP2 sih. Itu. Fibo pre-entry dan lain-lain. Oh iya, angka Fibonya nggak diubah kok. Angka Fibonya standar ini. Cuman nggak saya munculin aja angkanya. Yang pre-entry itu bener setengah gitu. Level Fibo 100% itu seberapa tinggi setelah 100%. Oh, level Fibonya sama sekali nggak ada perubahan. Tetap misalnya di atas 100% ya. Ada 127,2, ada 161, ada 261 gitu loh. Tetap itu nggak ada perubahan sih. Itu enak ya. Cara narik dan yang cara narik kemudian gini sih. Kalau cuman
kapan area Fibo itu sudah invalid selain break level base yang bawah gitu ya. Ya, ya setelah strukturnya berubah, kalau jadi kenapa digabung antara strategi Fibo ini dan SMC supaya kita bisa tahu kapan Fibo ini oke kita masih bisa pakai, oke ini udah nggak bisa dipakai. Contoh si Pegas. Pegas kalau kita bari play in lah. Kok hilang ya? Oh, oke kita bari play sampai sinilah wis ya. Banyak kan. Nah gini. Sampai sini, ada gambar zigzagnya ya, ketahuan. Misal kita lihat Pegas kayak gini, dan ya oke lah kita anggap sudah ada mappingnya ya. Sudah ada mappingnya, dan anggap aja ini yang mapping zigzag turun terus naik lagi belum ada gitu ya. Kita, nah lihat si Pegas mappingnya seperti ini ya. Oke, gini kan. Dia ada break structure setelah bikin change of character, berarti setelah naik bikin cok ada perubahan arah harga terus lanjut bikin pause berarti oke ini trennya berlanjut uptrendnya lanjut oke ya low valid di mana low valid ya di bawah sini. High validnya mana belum ada karena belum turun ambil inducement gitu terus lanjut. Oh iya ini kan udah bisa ditarik setupnya nih udah ada setup terus eh, area entry-nya kan kita udah bisa masuk bukan area entry tapi strategi tradingnya kita udah bisa bikin ya pre-entry kan di sini nih. Dari setelah dia bikin setup ya udah kita bisa langsung taruh aja di sini gitu ya. Stop loss sini TP TP. Oh, kalau ini udah ada, kalau kalau arahnya udah naik, biasa arahnya naik, nargetin TP2 oke. Tuh, targetnya TP2. Terus kan belum dijemput nih. Pertanyaannya ini sampai kapan berlaku? Ya sampai gagal strateginya, sampai batal strateginya. Kapan batal ya kalau ada struktur, kalau ada perubahan struktur. Kapan kalau ada perubahan struktur ya kalau ada change of character. Nah, kapan kalau ada change of character? Sementara ini ya kalau turun breakdown tutup di bawah 1395. Kan belum nih, berarti masih bisa dipakai strateginya. Gitu. Anggap aja antrian yang apa namanya waktu habis eh, maksudnya setelah setup itu muncul kita bikin strategi pasang order dan harganya keburu naik, nggak jemput order kita dulu gitu ya. Terus ya udahlah kita standby kan dulu aja ordernya. Atau strukturnya juga belum berubah, belum ada perubahan struktur. Nah, ini inducement diambil berarti high valid udah bentuk di atas itu turun terus, turun terus, turun terus, turun terus. Jemput order nih, jemput order. Ya udah, ya setelah jemput order ya udah selama dia nggak close di bawah 1395 ya masih jalan tuh strateginya. Dan ternyata cukup lancar lah ya. Ya ada zigzag-zigzagnya. Hampir sampai target TP2. Nah, sampai sini, sampai sini, high validnya di breakout. Jadi ada break structure lagi. Terus, apakah setup atau mapping yang kita gambar di sini masih bisa dipakai? Jawabannya bisa. Kapan setup ini nggak bisa dipakai? Ya kalau low validnya di breakdown. Di mana low validnya? Karena udah ada break structure lagi, ya low validnya naik di sini. Itu kenapa alasannya si strategi Vigo ini digabungkan dengan si SMC supaya kita bisa tahu ini mapping eh, strategi atau setup ini masih bisa dipakai atau enggak. Dan itulah kenapa waktu market lagi jalan
tanggal berapa hari apa kemarin ya, Kamis kalau saya nggak salah itu. Nah ini kan level pre-entry masih bisa dijadiin area beli ya. Target TP1 udah disamperin lagi, lunas. Rasionya berapa? 1:2 gitu. Kalau candle gak close di bawah base Fibo tetap bisa dipakai, bisa dengan catatan ini nggak ada bos lagi ya. Tapi kalau ada bos lagi kayak gini nih, break structure lagi, ya eh, level kritisnya bukan lagi di base yang paling bawah, tapi di low valid yang baru terbentuk. Itu. Kalau sudah hit TP1 atau TP2, apakah masih worth untuk dikejar harganya? Jawabannya ada strateginya dan bisa dipakai ini level-level berikutnya. Kan masih ada target full cycle. Jadi ceritanya di atas itu masih ada target full cycle, guys. Selama belum batal atau belum ada perubahan struktur, ini masih memungkinkan sekali untuk ke target full cycle gitu. Nah, kecuali ini udah ketembus semua gitu ya. Ya, mau tarik ulang silakan cari setup baru. Kayak PTRO, iya PTRO kan naik terus kemarin-kemarin tuh ya. PTRO naik terus kemarin-kemarin. Ini setup awalnya jauh di bawah. Udah tembus target full cycle kemana-mana dia. Ya, namanya saham lagi uptrend sih ya. Kalau kita, oh ini gambar waktu sebelum stock split pasti. Saya hapus aja dulu semuanya. Namanya saham lagi uptrend. Kalau uptrendnya dan kita tahu itu, bukan kita tahu sih, kita bisa lihat itu uptrendnya kuat banget gitu. Terus selama dia nggak turun ke bawah inducement ya, udah di hold aja. Jadi oke kita coba lihat, saya coba cari si setupnya di mana ini. Low value mana sih ini Pedaro? Oke, oh sini pasti. Low value sini. Oke, jadi break structure-nya si PTRO itu di sini. Dia bikin boss. Bos, berarti ini low valid. Oke, dia nggak ambil pullback turunnya. Terus waktu di sini ini dia nggak ambil inducement. Ini juga enggak, ini juga enggak. Ini pullbacknya di sini nggak diambil waktu turun. Wah, dan strukturnya jadi, wih, ini ya si PTRO ya. Strukturnya itu dari sini ke bawah sini ke bawah sini, terus langsung ke atas. Kenapa langsung ke atas? Karena Indusnya apa pullback terakhir sebagai Indusman di sini nih. Ini baru dijemput, berarti high-nya baru kebentuk high value di kemarin tanggal 21 Januari. Itu range-nya range-nya segini nih dari 282 ke 4.560. Gede sekali. Gede sekali. Gitu. Pullback yang valid itu gimana? Pullback yang valid ya apa namanya? Pullback yang valid itu yang setelah dia turun terus naik bikin high baru. Saya prefer pakai struktur internalnya. Jadi kalau kita gambar struktur internalnya kan gini ya. Ya, saya jelasinnya nggak bisa detail ya karena waktunya nggak cukup. Ini aja udah jam 10. Ini inside bar, oke. Dari mana gambarnya? Berarti dari sinilah. Sini, turun ke sini. Ini inside bar nggak sih? Oh nggak. Sini, sini. Ini inside bar berarti langsung naik. Inside bar nggak? Nggak. Sini, 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 dan ke sana. Gitu ya. Ya, pullbacknya mana? Pullbacknya ya yang ini nih, yang titik higher low itulah. Gitu. PTRO berarti berada di area POI saat ini. Jawabannya iya.
Jawabannya dia lagi berada di area order block, tapi ada tapinya. Hati-hati. Nah, nanti di workshop akan dijelasin lebih detail sih. Ini kan range-nya gede sekali gitu ya. Gede sekali. Gede sekali, jadi POI-nya di sini hitungannya di area mahal. Dalam tanda kutip, eh, mahal murahnya itu ah, apa sih? Bukan dari sudut pandang fundamental ya, tapi karena dia di atas 50% lah itu istilahnya. Premium ya, di area premium. Jadi hati-hati. Kalau misalnya eh, mau coba beli di area POI di sini, boleh nggak? Ya boleh. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di bawah 2660 gitu. Kalau ngomong boleh apa enggak sih, boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Cuman ya strike apa apa namanya disiplin di stop lossnya aja. Kalau tutup turun apalagi tutup di bawah 2660 ya exit dulu aja gitu paling. Tadi kayaknya ada yang nanya saham ya, BPRI, PMRI gitu ya. Oke lah, terakhir ya kita bahas si BPRI dan PMRI. Nah, ini akan kelihatan gampang sekali lihat si BBRI setelah kita mapping. Akan gampang sekali maksudnya gini, akan gampang sekali lihat, wah ini kayaknya kemungkinannya kecil buat waktu naik ini ya. Waktu naik ini kemungkinannya kecil buat ke atas 6.000 lagi atau bahkan breakout 6450 lagi nih gitu. Ceritanya kita akan gambar strukturnya dulu. Gambar strukturnya itu dari sini. Oh, oke lah. Bawah sini ya. Sini. Ini berapa high-nya? 498. Yang ini 4. Oh, nggak di breakout ternyata. Bosnya di mana? Sini baru bos. Oke lah. Di, ya masih naik ke sini. Ini break structure-nya. Ih, sini. Oke. Cukup tandain titik-titik valid yang terakhir aja. Low valid kan uptrend ya. Low valid di sini. Nah, waktu di 2024 bulan apa tuh? Mei ya, April ding. Iya, April. Waktu di bulan April ketika si Bank Rakyat ini turun breakdown 4830 kita udah bisa simpulkan karena udah mapping dan udah gambar zigzagnya terus eh, mapping juga level low validnya. Dia tutup di bawah 4830 breakdown low valid ya kita bisa simpulkan kalau strukturnya udah nggak uptrend lagi, udah nggak naik lagi gitu, malah cenderung downtrend zigzag banyak struktur internalnya udah kebentuk lower high lower low. Terus oke lah berarti udah nggak downtrend lagi. Terus dia turun ke sini naik ambil inducement kok pakai itu ya saya nggak ingat. Benar bawah. Nah waktu naik ke sini nih jadinya saya nggak yakin kalau si Bank Rakyat bisa breakout all time high-nya gitu ceritanya. Jadi ternyata dia cuma mentok sampai di sini. Mentok sampai di sininya itu di berapa? Di area apa? Dia kepentoknya ini ada imbalance. Oke. Persis nyenggol imbalance terus turun. Nah, di imbalance kita bahas di pre-kelas minggu depan aja ya. Nyenggol imbalance, ini POI juga terus turun. Turun, 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 dan breakdown low valid.
breakdown low validnya. Oke, saya tandain sampai situ dulu. Ini low valid di breakdown, nge-breakdownnya kapan? Nah, ini. Bikin bos. Karena bikin bos berarti si bank rakyat struktur eksternalnya udah downtrend, udah nggak uptrend lagi. Ini udah lanjut downtrend berarti. Makanya waktu di Januari ini ada naik yang lumayan kan ya, di tanggal berapa nih Januari, 15 Januari naiknya 7% tuh, 7,6%. Itu juga saya nggak yakin naiknya bisa tinggi. Dan di YouTube waktu bahas si Bank Rakyat beberapa kali saya juga udah bahas area-area POA-nya udah saya tandain tuh waktu itu. Di sini pertama area 4300-an. Ini ya ada order block. Terus mana sih? Merah aja lah kalau di atas. Di atasnya lagi kalau misal di breakout di mana lagi ya? Di sini nih. Nah, di 5 ribuan. Nah, ternyata bener naiknya cuma sampai sini nih. Kotak merah itu. Terus lanjut downtrend lagi. Oke, ini naik ceritanya udah ambil inducement jadi ini adalah low valid di level 3800 dan ketika breakdown 3800 maksudnya breakdown low validnya sah, ada break structure dan lanjut downtrend gini. Nah, oke. Strukturnya kita udah tahu si BBRI downtrend. Sekarang kita akan tandain si high validnya di mana. Yang terakhir maksudnya. High valid terakhir di 4380. Jadi selama BBRI nggak naik breakout tutup di atas 4380, ya strukturnya belum berubah, masih downtrend. Kurang lebih kayak gitu. Nangkep ya? Itulah kenapa waktu kemarin beberapa kali bahas BBRI di YouTube kayak di mana gitu, saya lebih prefer agak ngantri gitu ya. Dan sebenarnya juga ini kalau di scroll ke apa, di zoom out dan dilihat ke kiri agak banyak gitu. Nah ini ada area sih. Ini kan outside bar. Ya ya. Nah ini ada imbalance. Oke, itu dia ada imbalance. Dan sekarang bank rakyatnya bukan sekarang tapi beberapa waktu yang lalu mantul dari situ. Gitu ceritanya untuk bank rakyat. Strukturnya masih downtrend, mappingnya kurang lebih kayak gini lah. Terus kalau BMRI gimana? Sebenarnya sama BMRI. Kalau kita eh, mapping, udah gambar zigzagnya, udah mapping, itu akan gampang lihat struktur marketnya. Oke lah, kita mapping dari sini. Sini, saya gambar dari yang saya gampang lihatnya aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu kenapa titiknya kok dari situ, wah itu panjang lagi jelasinnya ntar. Terus tembus gak sih? Oh iya tembus. Berarti ke sini. Tembus. Oke, oke, itu. Oke. Nah, si Bank Mandiri ini malah sebenarnya enak. Maksudnya enak itu eh, waktu di 2024 kemarin ya, tahun lalu lah bulan Maret. Itu enaknya eh, di ujung sini waktu di atas itu zigzagnya udah nggak jauh-jauh gitu loh, gitu kan. Udah swingnya udah mengecil, artinya ya momentumnya udah melemah lah. Kalau ngomongin momentum, tapi ini swingnya udah mengecuil lagi, mengecil. Jadi level kalau misalnya lagi punya barang gitu ya, level pasang trailing stop atau level pasang LIT sell buat amankan posisi itu nggak jauh. Nah, karena low value terakhir di sini nih, kita tandain. Ternyata di tanggal 1 April tuh di breakdown. Otomatis
di tanggal 1 April ini kita udah bisa simpulkan kalau struktur si Bank Mandiri ini udah nggak uptrend. Kecuali dia berhasil naik sampai breakout si high valid ini lagi ya. Breakout 7,5 lagi. Tapi kan enggak tuh ternyata. Ya udah berarti eh, apa strukturnya udah nggak downtrend. Kita lanjut mapping strukturnya. Dari sini dia breakdown turun, oke. Ke sini dia naik ambil pullback, oke. Low ini adalah low valid ya. Terus dia di breakdown ke sini. Nah, ini nih yang seru. Waktu di Bentar, ini outside bar ya benar. Waktu di sini nih, ini kan high validnya nih, ya kan? BBRI naik breakout high valid. Oke ya, breakout high valid. Artinya di sini ada change of character, ada cok. Tuh, ada cok di sini. Berarti oke, strukturnya udah nggak downtrend lagi nih. Siapa tahu breakout 7,5 gitu kan. Ternyata benar dia lanjut ke arah 7.500, sempat naik ke atas 7.500 dan nggak tembus. Nah, ini hati-hati kalau udah kayak gini hati-hati sih. Dan nggak tembus ke atas 7.500. Kemudian ternyata ada rejection, terus ini industrinya udah diambil, bisa mapping POI sih kayak gini. Udah bisa mapping POI, jadi cari area-area POI mana, area-area demand mana yang bagus gitu ya. Di sini kayak terus ini ada order block misalnya. Tapi order blocknya dilewatin semua itu dia. Dilewatin semua, terus low validnya kan di sini nih. Tandain juga. Dan ternyata tanggal 14 Januari itu breakdown dia, breakdown 5525. Jadi dari yang tadinya itu ada cok, dibales ada cok lagi. Sakit sih kalau kayak gitu. Tapi mau gimana pun, kalau kejadiannya setelah ada change of character, dibalas ada change of character lagi, ya kita harus terima. Karena kita trading berdasarkan apa yang kita lihat. Nggak bisa kita trading dari apa yang pengen kita lihat kan. Ya udah kalau misalnya tadinya udah beli terus niat belinya untuk trading di misalnya di 6.000 gitu ya. Terus turun nih ke apa namanya tutup di 5.400 itu. Wah, ini ya udah berarti cut loss begitu. Atau udah apa? Udah beli misalnya di 5.800 turun ke 5.400 ya cut loss dulu berarti mau nggak mau begitu. Nah, ini naik lagi. Ini jadi low valid di breakdown. Di breakdown berarti sampai sini ya. Sementara sampai situ. Jadi strukturnya sekarang gimana sih Bank Mandiri? Ya downtrend strukturnya karena di sini ada BOS. Di sini ada break structure. Setelah bikin cok, bikin BOS, sah continue downtrend. Gitu ceritanya. Ada pertanyaan di BBR itu ada setup CB1 BBRI. Iya ada sih. Kalau ini ada setup CB1 di sini sebenarnya. Kita bisa tandai. Nah, eh, nah jadi kelihatan kan ya apa yang harus dilakukan kalau misalnya pengen memanfaatkan si setup ini. Area belinya di mana, level cut loss-nya di mana, targetnya yang kira-kira masuk akal di mana. Oke ya, gitu. 10.19, sekarang udah 10.19. Oke, segitu dulu guys. Jadi karena si workshop lagi pre-kelas ini adalah dalam rangka promosi workshop SMC Vibo Cuan ya, yang akan diadakan hybrid online dan offline. Online-nya di tanggal 22, 23, 24 April 2025, offline-nya atau on-site-nya di tanggal 26 April 2025. Bisa langsung daftar di link ini cuancommunity.com, di situ cuancommunity.com/workshop atau cuancommunity.com tok juga bisa, nanti klik yang paling atas tuh workshop SMC Vibo Cuan. Bagi yang ikut pre-kelas
hari ini ada diskon spesial kode vouchernya pre-kelas 2. Terus bagi yang udah jadi nasabah, ada harga spesial juga, bisa chat saya. Nanti saya kasih kode vouchernya. Gitu ceritanya. Itu ya. Apa yang akan dipelajari materinya ini kurang lebih ya. Jadi di hari pertama dan kedua kita akan pelajari tentang smart money konsepnya, tentang pullback inducement, internal structure, external structure, impulsif versus retracement. Jadi ya kita akan dengan kita bisa mapping si strukturnya, kita akan tahu oh ini cuman retracement nih, oh ini gerakan impulsifnya gitu. Terus BOS, break structure, change of karakternya, POI, point of interestnya, setup setup SMC-nya, terus eh, apa SOP tradingnya, terus studi kasusnya, kemudian POI-nya itu juga ada beberapa, ada order block, imbalance, order flow, unmitigated shadow. Yang di luar kota boleh ikut yang online aja, boleh ada yang itu juga ada yang online aja. Chat saya aja nanti ada kode vouchernya buat bedain harganya gitu. Terus online aja itu maksudnya tetap 4 hari ya, bukan kan 22, 23, 24 dan 26. Jadi tetap ikut 4 hari. Jadi yang di tanggal 26 ini kalau memutuskan ikut yang online toh ya ngelihatnya dari Zoom gitu. Gitu sih. Terus apa lagi? Di hari ketiganya kita pelajari tentang si Fibo cuannya. Initial break, candle break, terus setup dominant break, CP1, CPRK, level Fibonacci-nya. Kita akan jabarin semua. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh levelnya. Terus entry level 1 sampai 9, kalau yang tadi dibahas kan setup dari setup initial break dan candle break. Terus gimana kalau misalnya udah ketinggalan? Nah ini nih ada entry level 1 sampai 9. Itu bisa buat cari-cari strateginya. Terus SOP tradingnya gimana dan studi kasus tentunya. Kemudian ya hari keempatnya lebih ke praktek lah ya, kan onsite, tatap muka. Lebih enak ngobrolnya, tanya-tanya jawabnya. Ada PR-PR-nya juga. Terus nanti juga dapat materi, terus dapat rekaman sesi belajarnya via Google Drive aja, nanti bisa di-download lah. Terus ada grup pasca pasca workshopnya juga buat ngobrol, nanya-nanya gitu. Entah nanti via Telegram atau WhatsApp. Kalau misalnya udah pada punya Telegram semua, lebih enak pakai Telegram sih ya. Kalau ternyata lebih pada nyaman pakai WhatsApp, ya udah pakai WhatsApp nggak apa-apa. Gitu. Oke gitu, terima kasih. Tadi kode vouchernya ini ya, pre-kelas 2 buat yang eh, udah jadi nasabah, kontak saya kasih kode vouchernya. Oke, amin, terima kasih Om. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pre-kelasnya masih ada 1 kali lagi tanggal 12 April. 12 April 2025 kita ada pre-kelas lagi yang insya Allah akan bahas, rencana saya bahas apa tentang imbalance. Itulah ya. Kita gas tipis-tipis lagi. Oke, terima kasih guys. Udah jam 10.24. Saya Evan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ikutan online karena luar kota, boleh, monggo Om, silakan. Dan terima kasih sampai jumpa di pre-kelas berikutnya dan workshopnya. Saya Evan, recordingnya saya stop. Are you want to stop recording to the cloud?